Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iis Olivia dengan NIM 2114090092. Di sini saya berasal dari BP 21 Tadris IPSC. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi mengenai media pembelajaran. Nah, yang pertama, pengertian dari media terlebih dahulu. Media itu berasal dari kata medium. Secara harfiah, media itu berarti perantara atau suatu alat perantara, yaitu perantara antara sumber pesan dengan penerima pesan. Nah, sumber pesan di sini adalah seorang guru dan penerima pesan di sini adalah seorang siswa. Jadi, media pembelajaran adalah alat yang dapat membantu proses pembelajaran agar lebih mudah dan jelas dipahami, dan juga dalam pendidikan atau pengajaran dapat tercapai secara efektif dan efisien. Kemudian jenis-jenis dari media pembelajaran. Nah, apa saja jenis-jenis dari media pembelajaran itu? Yang pertama itu ada audio. Audio ini bisa berupa audio di mana seorang guru itu dapat menyampaikan konten materi melalui audio atau radio. Kemudian visual, yang kedua visual. Nah, visual ini apa? Visual ini adalah bisa berupa video animasi yang terkait dengan konten materi yang dibuat oleh seorang guru tersebut. Kemudian yang ketiga itu ada media interaktif. Nah, media interaktif ini adalah sesuatu yang sudah mencakup semuanya, seperti gambar bergerak yang terdapat di dalamnya, kemudian ada teks dan lain sebagainya. Yang keempat ada teks. Jadi konten materi yang dibuat oleh seorang guru itu bisa berupa teks. Kemudian kita membahas kelebihan dan kekurangan dari media pembelajaran. Tentu dalam membuat media pembelajaran ada kelebihan dan kekurangannya. Nah, apa saja kelebihan dan kekurangannya? Yang pertama kita bahas tentang kelebihannya terlebih dahulu. Nah, kelebihan dari media ini yang pertama dapat meningkatkan peserta didik supaya tidak bosan. Yang kedua, pembelajaran itu menjadi lebih efektif. Nah, selanjutnya kekurangan. Nah, kekurangan dari media pembelajaran ini seperti kita dalam membuat materi, seperti kita kan guru IPS. Jadi IPS ini memiliki cakupan ilmu yang sangat luas. Jadi disitulah menjadi tantangan oleh seorang guru dalam membuat media pembelajaran. Nah, yang kedua yaitu gaya belajar yang berbeda. Maksudnya tentu jika kita menggunakan media pembelajaran, tentu juga memiliki gaya belajar yang berbeda yang kita buat. Kemudian kendala teks, misalnya jaringan yang tidak ada. Kemudian yang keempat itu budget yang terbatas. Dalam membuat media pembelajaran, kita mendapatkan penggunaan dapat jaringan yang tidak ada gitu. Nah, maksudnya itu budget yang terbatas dalam membuat media pembelajaran tersebut. Nah, kemudian karakteristik media pembelajaran. Nah, apa saja karakteristik media pembelajaran tersebut? Nah, karakteristik media pembelajaran yang pertama itu memiliki relevansi, di mana harus sesuai dengan kurikulum yang ada di sekolah. Yang kedua, informatif. Nah, maksudnya di sini informatif adalah konten-konten yang kita sajikan atau informasi yang kita sampaikan yang bersifat spesifik. Kemudian variasi dan interaktif. Maksudnya di sini adalah di mana adanya hubungan interaksi antara guru dengan siswa supaya pembelajaran yang disampaikan itu tidak menonton. Kemudian yaitu proses pembelajaran yang fleksibilitas. Maksudnya di sini adalah media yang tertata, kemudian cara penyajiannya, kemudian interaksi dengan siswa sehingga membuat proses belajar itu supaya optimal, seperti medianya yaitu medianya mudah, kemudian ada dan tersedia. Kemudian
perbedaan media tradisional dan digital. Nah, sama-sama kita ketahui zaman ini semakin lama semakin canggih atau semakin modern. Nah, di sini tentu ada perbedaan antara media tradisional dengan media digital. Nah, apa perbedaan dari media tersebut? Yang pertama, media tradisional. Nah, media tradisional itu adalah media yang memiliki bentuk fisik seperti surat kabar, majalah, radio, dan televisi. Nah, cakupannya itu lebih lokal dan mengandalkan distribusi fisik. Kemudian media digital. Apa itu media digital? Media digital ini adalah media yang berbasis internet seperti di zaman modern sekarang ini, dan sudah juga kita rasakan seperti situs web, media sosial, dan memiliki cakupan global yang dapat diakses secara light time. Kemudian kriteria pemilihan media. Nah, tentu dalam pemilihan media ini memiliki kriterianya. Nah, apa saja kriteria dalam pemilihan media pembelajaran? Yang pertama itu harus sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Kita harus membuat konten materi dalam media pembelajaran itu harus sesuai dengan tujuan yang akan kita capai. Nah, yang kedua, ketetapan dalam mendukung isi pembelajaran. Nah, yang ketiga, itu tuh harus terampil dalam menggunakannya. Jadi, seorang guru itu harus terampil dalam penggunaan media pembelajaran sesuai konten materi yang telah dibuat oleh seorang guru tersebut. Nah, yang keempat yaitu sasarannya harus jelas dalam kelompoknya. Kemudian kita membahas mengenai evaluasi keberhasilan dalam media pembelajaran. Nah, apa saja? Yaitu yang pertama kita harus mengukur kinerja. Yang kedua kita itu harus adanya feedback antara audien, di mana mendengarkan dan menggali umpan balik dengan peserta didik. Nah, kemudian pengoptimalan, maksudnya di sini adalah menggunakan temuan evaluasi di mana untuk meningkatkan strategi dan taktik dalam penggunaan media yang akan datang selanjutnya. Nah, kemudian apa tantangan dalam pemilihan media di era digital ini? Yang pertama, kecepatan perubahan media yang terus berkembang dengan cepat, di mana di situ tuh dapat memerlukan strategi yang fleksibel untuk tetap relevan. Kemudian privasi dan keamanan, kita itu harus pintar dalam privasi dan keamanan, di mana pemilihan media digital itu harus mempertimbangkan kekhawatiran privasi kita dan keamanan yang berkaitan dengan penggunaan data pengguna kita. Jangan kita menggunakan media pembelajaran, media sosial itu dengan tidak menjaga privasi keamanan kita, karena di situ tuh tentu dalam media sosial itu ada data kita gitu. Nah, disitulah kita harus pintar dalam memprivasi dan mengamankan gitu media kita. Kemudian overload informasi. Nah, selanjutnya kita membahas tentang langkah-langkah menganalisis media. Nah, bagaimana cara kita langkah-langkah dalam menganalisis media tersebut? Yang pertama, harus mengetahui keterampilan prasyarat. Yang kedua, capaian apa yang diperlukan. Nah, selanjutnya model penggunaan media yang efektif. Nah, model penggunaan media efektif yang pertama yaitu analise learner karakteristik. Maksudnya di sini adalah ada karakteristik umum. Nah, karakteristik umum maksudnya di sini adalah bagaimana cara kita menganalisis peserta didik itu. Contohnya maksudnya di sini bagaimana cara kita menganalisis peserta didik serata. Maksudnya contohnya dalam umur, kemudian jenis kelamin dan lain sebagainya. Yang kedua itu ada karakteristik khusus. Selanjutnya yang kedua dalam model penggunaan media yang efektif ada state objektif. Maksudnya di sini adalah sasaran yang dituju itu siapa. Nah, tentu sasaran yang dituju dalam di sini adalah itu seorang siswa atau anak murid. Nah, misalnya yang ketiga itu
memilih dalam merancang. Maksudnya kita itu harus memilih dalam merancang, menilai, dan menelaah. Kemudian ada namanya yang keempat itu konten atau materi, dimana kita harus membuat konten atau materinya yang sesuai dengan materi pembelajaran. Kemudian require learner respond, maksudnya di sini adalah menilai hasil belajar siswa, mengukur sejauh mana sih materi yang telah diajarkan, apakah itu sudah baik tersampaikan kepada peserta didik atau belum gitu. Jadi disitulah kita menilai hasil belajar siswa itu, mengukur sejauh mana materi yang diajarkan gitu. Kemudian evaluasi. Nah, evaluasi ini yaitu menilai apakah media itu efektif dalam pembelajaran ataukah tidak. Nah, di situ kita menggunakan evaluasi. Kemudian ada namanya prinsip media pembelajaran. Nah, prinsip media pembelajaran itu tuh yang pertama mudah dilihat. Jadi prinsip dalam media pembelajaran itu pertama mudah dilihat, yang kedua itu harus menarik. Nah, yang ketiga itu sederhana. Yang keempat akurat. Yang keempat berguna dan bermanfaat. Jadi materinya itu harus berguna dan bermanfaat. Nah, yang kelima itu akurat, yaitu pas, benar, sesuai dengan yang kita ajarkan. Nah, yang selanjutnya yang keenam itu masuk akal. Nah, materi yang kita sampaikan itu masuk akal gitu. Yang ketujuh itu dibuat dengan tersusun dan rapi, sehingga apa yang disampaikan dalam konten materi itu dapat dipahami oleh peserta didik. Nah, mungkin sekian penyampaian materi dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.